mau tanggapi ya, bahwa ajaran tentang Oh ya, terakhir ajaran setan ini ajaran yang bertentangan dengan akal dan hati nurani. ya, kalau kekristenan sesuai iman Kristen itu meyakini adanya tiga pribadi dalam satu hakikat ya. Nah, itu ada di dalam kesaksian tentang anak Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat 12 ya. Jadi itu di situ ada cuma 2 ayat yang perlu saya tegaskan di situ ya. Jadi pada ayat 6 itu dia berbunyi begini. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman. Firman itu adalah Yesus Kristus. Bapa adalah sang sumber. Firman itu adalah pekerjaan Allah lewat firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, yang pada dari awal penciptaan, yaitu dialah firman. Dan Roh Kudus. Jadi yang bersaksi di dalam sorga itu adalah Bapa sebagai sang sumber, dan firman, dan juga Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Oke, Ya, penjelasan itu Bapak tadi itu, penjelasan Bapak itu tertulis di mana tadi? di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Nah, baca lagi Pak ayatnya gimana? Ya 1 tadi Yohanes saya baca 5. itu. Ya, baca lagi Satu, coba. nah, saya baca ulangnya dari ayat 6 ya. Inilah dia yang telah datang, ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Ya, karena roh adalah kebenaran. Terus ayat yang ketujuh. Oke, Ayat yang stop. ketujuh. Sabar, saya lanjut ayat ketujuh. Jangan potong dulu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi iman Kristen itu mempercayai bahwa ketiganya itu adalah satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, udah ya. Ini bukan gereja, Pak. Kita ya, diskusi loh. Udah, Oke, kan clear. tadi Kita minta tanggapi. data kan? Udah, Tadi saya minta udah tahu data. datanya. Saya sudah tahu, saya sudah buka. Minta data, saya tunjukin datanya. Ya, saya Jadi, menanggapi. Itu kalau dijabarkan itu dari masa penciptaan. Nggak butuh penjabaran. Kita udah tahu data. Oke. Baik, kita reaksi data tersebut, teman-teman. Pertama, kesaksian tentang anak Allah. Perhatikan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Saya nggak tahu roh mana yang memberi kesaksian tentang Yesus ya. Saya nggak tahu roh siapa ya. Karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dan perhatikan teman-teman, ayat yang dikutip sama Bapak ini sebagai ajaran fundamentalnya itu adalah ayat palsu, teman-teman ya. Sayang sekali ya Pak. Saya nggak tahu kenapa penting sekali kitab ayat ini dikutip, tetapi justru adalah ayat palsu. Perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Menurut Alkitab Sabda ya, kalau kita belajar lebih jauh secara ilmiah, maka para sekolah Kristen sendiri pun mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata, bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan, teman-teman. Ini adalah ayat sisipan dan disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Perhatikan teman-teman ya, penjelasan fundamental kekristenan itu ternyata bersandar kepada ayat sisipan. Itu pertama, maka ini bisa dikatakan ajaran setan. Apa itu ajaran setan? Ajaran yang datang dari manusia yang kita tidak tahu siapa, karena mustahil Tuhan mengilhami untuk menyisipkan ayat dari tulisan manusia yang tidak jelas sumbernya dari mana. Dan BTW, bukan hanya di website itu kita bisa menemukan bahwa informasi tersebut adalah ayat sisipan, bahwa ayat tersebut adalah ayat sisipan. Teman-teman perhatikan juga bahwa ternyata dalam
Biblos Katolik ya, dalam buku Biblosnya Katolik yang tidak diperjualbelikan teman-teman, di situ dituliskan bahwa itu juga adalah sebuah ayat palsu. Mungkin saya tunjukkan dulu teman-teman ya. Ini penting banget nih biar kita tuh tidak biar kita tidak ditipu. Oke, nah ini dia. Oh mana dia nih? Bentar. Oke, mana ya? Oke, mungkin lanjut dulu saja. Saya lagi ambil foto ya. Mungkin gitu dulu. Jadi Pak, that's true itu adalah ayat sisipan atau ayat palsu. Kalau Bapak percaya bahwa ayat itu asli ya silahkan, tidak masalah. Tapi kami tidak mau Siapa yang dalam kitab Katolik ya, bentar, dalam kitab Katolik saya tunjukkan data ya. Kitab Katolik itu tulisan Rasul Yohanes. Tulisan Pak, Rasul udah. Pak, nanti Bapak ngobrol sama yang lain aja ya. Kita mau yang lain. Iblis. Kamu tahu Rifa, kamu tuh anak setan. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik dituduh anak setan daripada ngaku anak Tuhan. Kamu di sini tidak ada sarkas, Pak. Pak, Anda sekali lagi saya tendang. Iya. Nggak apa-apa lah Pak, dibilang anak setan Pak, saya lebih baik dituduh anak setan daripada ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kayak setan, Pak. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Silakan bocor. Jahat. Jadi nggak ada bedanya esensi Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam. Nah, itu yang beda Tuhan kamu. Justru Tuhan kamu digeret sama iblis ya. Nih, kita tunjukkan di sini roh jahat dari Tuhan ya. Jadi Tuhan kamu sendiri punya roh jahat. Dan sayang sekali kalau kamu tidak tahu ayat ini. Semoga kamu tobat ya, menuhankan Tuhan manusia yang bahkan digeret iblis, tidak menguasai iblis. Kalau Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Bani Israel itu menguasai iblis, bukan dikuasai iblis. 1 Samuel ya pasal 18 nomor 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah ya berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Ternyata roh jahat ini daripada Allah ya. Roh jahat daripada Allah. Baca kitab kamu yang benar ya, brother. Terima kasih. Saya jawab ya. Kalau Yesus itu mengusir setan, Allah SBT mengutus setan, ya itu jelas jauh beda. Ya, Yesus mengusir setan, Allah SBT mengutus setan dan memelihara setan. Bahkan hadis Said Muslim 50:35, setan pun masuk Islam. Jadi nanti di surga ada setan, surganya Islam ya, bukan surganya Kristen. Begitu. Bahkan di Muhammad sendiri di dalam surat Al-Ahzab. Ini bukan pertanyaan, ini saya udah bilang ini bukan pertanyaan ya, ini fitnah ya. Pertama teman-teman harus diakui, saya sudah bilang, kita sepakat saja Tuhan Bani Israel itu sama dengan Tuhan umat Islam yang menguasai setan, bukan dikuasai setan, bahkan penyalipannya dilakukan oleh setan. Masa Tuhan kalah sama setan? Penyalipan Tuhanmu itu karena berkat jasa-jasa iblis. Kamu harus berterima kasih dong sama iblis karena Tuhan kamu disalib itu karena iblis. Pertama itu. Dan Tuhan kamu diuji ketuhanannya sama iblis. Nggak lewat ketuhanannya kalau nggak diuji sama iblis. Sementara Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Bani Israel itu menguasai setan, bukan dikuasai setan. Kamu bilang Tuhan kamu mengusir setan, bukan. Di situ Tuhan kamu mengikuti perintah setan. Mereka ingin dimasukkan ke dalam badan B2. Tuhan kamu manut, nurut. Kenapa? Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang tunduk kepada iblis. Kenapa? Orang yang menguji ketuhanannya adalah iblis kok. Buktinya dia ikut sama iblis waktu diajak. Nggak ada Tuhan kami digeret-geret sama iblis. Tuhannya Bani Israel itu Tuhan yang mengutus roh jahat. Artinya menguasai roh jahat. Tuhan kami menguasai roh jahat. Suka-suka dialah mengutus dia kepada kamu untuk kau supaya tersesat. Ya nggak apa-apa. Karena kau orang fasik, karena Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Kita Tuhannya beda level coy. Tuhanmu adalah Tuhan manusia yang dikuasai oleh iblis, karena penyalipan tidak terjadi kalau tanpa bantuan iblis ya. Nah, satu itu. Yang kedua, dalam 1 Samuel pasal 16-14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Perhatikan esensi. Kalau kita bicara Tuhan Bani Israel, justru Tuhannya Bani Israel itu bahkan memiliki roh jahat dalam terjemahan. Karena apa? Yesus daripada Allah, roh jahat daripada Allah. Yesus sama roh jahat itu kembaran kayaknya, saudara, jangan-jangan saudara seanak Allah mungkin ya. Karena di sini dikatakan bahwa roh jahat daripada Allah, sementara Yesus datang daripada Allah. Roh tidak berbentuk. Yesus firman menjelma.
Jangan-jangan mereka itu adik, kakak, atau saudara, seanak Allah, ya, bukan seanak manusia. Nah, jadi begitu. Sementara berkat jasa-jasa iblis karena telah membantu penyalipan Yesus, harusnya kalian bersyukur. Yesus rencananya ingin menghabisi nyawanya sendiri, yaitu harakiri, itu dibantu sama iblis. Ya, mungkin seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Sepakati saja. Tuhan Bani Israel dengan Tuhan umat Islam menguasai iblis, Tuhanmu dikuasai iblis. Nggak apa-apa, kita sepakat aja ya. Kita sepakati. Terima kasih. Selamat sore. Ustaz Ya, Tata, selamat sore. Ustaz Arif, selamat sore. Ustaz Ratu, selamat sore. Mbak Rifa, selamat sore ya. Ya, Kristen ya. Ya, Kristen ya. saya ini diundang Ustaz Arif naik ini. Iya, silakan. Silakan. Ya. Bertanya atau gimana? Lanjut. Begini, saya mau sampaikan baik yang bapak-bapak Ustadz di sini maupun yang Kristen di sini, saya selalu saran. Silahkan otak kita dipakai untuk berdalil, untuk membicarakan banyak hal, tapi kita juga perlu saling menghargai dalam hal ini. Saya tentu tidak mempunyai kemampuan seperti bapak-bapak atau Mbak Rifa. Enggak, Saya selalu- Bapak ini Kristen apa Islam? Katolik saya. Oh, Katolik, iya. Saya ini selalu ikut di Ustadz Arif ini, dan saya jarang bertanya hal yang tidak saya butuhkan, gitu. Dan saya hanya mendengarlah apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi saya mau kecerdasan berpikir itu dijunjung tinggi. Halo. Oke. Ya, terima kasih Bang. Pak. Oke. Pendosa, selamat sore pendosa Kristen ya. Apa? Kristen ya. Islam saya. Saya dulu kafir, sekarang Islam. Oh gitu. Ya, Assalamualaikum Bang. Mau bertanya Bang atau gimana? Enggak, nyimak aja. Nyimak di bawah dulu Bang ya. Kita tunggu OT Ya. Bang ya. Oke, makasih Bang. Ya, buat yang ya, buat yang Kristen silakan naik ya. Yang kalau yang pakai user tidak akan bisa naik kan ya. Karena yang user itu adalah nama-nama yang tidak ini ya. Nita, selamat sore Nita. Halo, selamat sore. Kristen ya. Kristen. Iya, silakan mau diskusi atau gimana? Bertanya silakan. Ada dua guru kami di atas. Tentang apa ya? Terserah Anda yang Anda kuasai gimana? Atau Ajaran iblis, mana ajaran iblis itu? Ajaran dari iblis. Saya nggak pernah baca tentang ajaran iblis sih, Mbak. Ya, saya mau membongkar ada ajaran iblis di antara kita, dan itu saya punya kriteria tadi. Ajaran iblis itu adalah ajaran yang menentang Tuhan. Bentar. Ya, bentar Bu, biar saya jelaskan. Ajaran iblis dalam parameter saya adalah yang pertama, ajaran iblis ini ajaran menentang ajaran Tuhan. Tuhan memberi hukum, dia membatalkan hukum Tuhan. Yang kedua adalah ajaran iblis ini identik dengan sesuatu yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, tidak meletakkan Tuhan pada porsinya, tidak meletakkan makhluk pada porsinya, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Yang ketiga, ajaran iblis ini tidak bersumber dari Tuhan sendiri, ya, tidak pernah Tuhan mengatakan itu lalu diada-adakan. Yang ketiga, yang keempat, ajaran iblis adalah ajaran yang identik dengan kepaganan. Tuh saya tambahin tuh terakhir. Mungkin empat itu aja ya. Silakan. Dan itu aja lah, empat itu aja lah. Biar lupa aku yang tadi. Kalau mengenai ajaran iblis ya, setahu saya pasti ajarannya bertentangan dengan apa yang Tuhan kami ajarkan, ya kan, beda Tuhan. Mantap. Ya, beda Tuhan ya. Islam beda, saya juga beda yang Kristen. Jadi Ya, kita beda Tuhan. agak sulit untuk menyamakan atau menyatukan pemikiran, kecuali Ibu Mbak Rifa mungkin mengutak-ngatik kitab kami yang katanya mengajarkan ada setannya. Ya, saya juga nggak bisa nggak bisa membantah karena nggak bisa memaksakan, karena itu kan setiap orang berhak untuk menilai agama orang lain. Saya juga nggak akan menilai juga tentang Al-Quran karena saya bukan yang percaya tentang Al-Quran. Sorry interupsi Bu, saya tidak suka dengan istilah utak-atik, karena kalau saya dikatakan utak-atik berarti ya udah para pendeta juga utak-atik. Masa membaca Bible dikatakan utak-atik? Bu, pakai bahasa yang bagus aja. Bukannya Saya nggak pernah utak-atik. utak-atik.
Nah, iya tahu. Atau Atau yang aku utak-atik misal itu justru kalian baca ayat terus kemana-mana dijelasin. Saya oh ya membacakan. udah nggak apa-apa. Tapi setahu saya sih kalau ajaran setan itu pasti sumbernya dari setan sendiri yang bertentangan dengan Tuhan. Itu Iya, aja. betul, dari setan ya, dari iblis. Baik. Oke, kita akan Ya. bahas itu materinya. Silakan yang lain yang Kristen dipegang apa di standby dulu. Nanti kalian boleh membantah argumen saya, boleh membantah argumen saya, boleh meluruskan. Baik, pertama saya sepakati dengan Ibu, kalau ajaran iblis itu dari setan. Bu Rifa bisa nggak saya minta sesuatu? Misalnya kalau lagi seseorang lagi menjawab, nah jangan diintervensi itu aja ya. Setahu saya di Komal Islam ini Komal yang sangat beradab, Bu. Bahkan orang Kristen di sini bahkan kadang-kadang suka menjajah loh, Bu. Nggak disuruh bicara karena bicara. Oh Di gitu. Komal Islam ini terkadang, Bu, iya. Banyak, Bu, contoh Ibu lihat. Nggak pernah kami, ini nggak akan kita dapatkan di room Kristen, Bu. Room Islam ini ya, Bu, ya, memberikan kesempatan kepada saudara kami Kristen untuk berbicara bahkan. Asal sesuai dengan topik, nggak lari-lari kemana-mana. Oke. Soalnya kalau Baik, pas kita aku akan lihat di buktikan. rumahnya siapa Suma kan orang lagi bicara 1 2 3 Bu, nggak usah bawa komal-komal yang lain deh, Bu. Kita tetap di komal ini ya, Bu. Kita bukan lagi saya ngegibah mintanya ya, Bu, jangan ya. seperti itu gitu kalau pas ada yang menjelaskan. Saya nggak percaya juga sih Bang Zuma begitu. Setahu saya di Bang Zuma tuh banyak orang Kristen yang tantrum malahan. Ditenangkan sama Bang Zuma dengan membacakan Bible ya. Udah, nggak usah banyak cerita. Kita lanjut. Baik, ajaran iblis ini ajaran yang datang dari iblis. Saya sepakat sekali. Maka iblis adalah orang yang menentang ajaran Tuhan. Baik, kita buktikan. Yang mana ajaran yang menentang ajaran Tuhan? Kalau kita ambil parameternya ajarannya Bani Israel, ajaran Nabi-Nabi Bani Israel adalah ajaran samawi, ajaran yang betul, maka saya bisa katakan Kristen adalah ajaran iblis. Pertama, menentang Tuhannya Bani Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa Tuhan Allah bukan manusia, tapi kemudian ditentang oleh ajaran Kristen bahwa Allah telah jadi manusia. Ini menentang sekali. Perhatikan dalam Perjanjian Lama, di mute dulu Bang Dato. Ya, saya sepakat dengan Ibu Nita ya, ajaran iblis ajaran yang menentang ajaran Tuhan. Kalau kita ambil parameternya adalah Tuhannya Bani Israel, maka kita sepakati bahwa Tuhan Bani Israel mengatakan Allah bukan manusia. Kecuali kalian ingkari bahwa ini adalah Tuhan ya. Nah, mari kita lihat dalam kitab Bilangan pasal 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, bukan manusia, bukan anak manusia. Ditentang ajaran ini oleh iblis. Siapa iblis? Mereka yang mengatakan bahwa Allah adalah manusia. Oke? Kan kita bicara tentang menentang nih. Jadi kalau ketika Tuhan mengatakan Allah bukan manusia, tapi iblis mengatakan Allah adalah manusia. Yang kedua, ketika dalam Yesaya pasal 3 ayat 40, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu, atau di dalam kitab pengajaran Yesus ya, Yesus itu kan mengajarkan ajaran bahwa Shema Israel Adonai Elohim Echad, Tuhan itu satu. Tiba-tiba iblis mengatakan tidak satu, Tuhan itu ada 3 atau ada lebih, tapi ya anggap aja satu. Nah, ini adalah ajaran iblis yang nyata. Yang ketiga, ajaran iblis adalah ajaran yang menentang hukum Tuhan. Salah satunya apa? Mengatakan semua yang diberikan Tuhan itu sebuah kutukan, seperti ajaran yang dibawa oleh Paulus Galatia pasal 3:13 mengatakan hukum Taurat adalah kutukan. Padahal hukum Taurat itu sempurna. Ya, bahkan di Al-Quran dikatakan hukum Taurat itu adalah cahaya dan petunjuk. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan hukum Taurat adalah kutukan, bahkan membatalkannya, berani-beraninya membatalkan. Inilah 3 kriteria ajaran iblis yang saya temukan dalam ajaran Kristen, yang mudah-mudahan diluruskan kalau saya salah. Berikan argumen terbaik dengan data bahwa Kristen bukan ajaran iblis karena tidak pernah melakukan apa yang saya tuduhkan. 1. Menentang perkataan Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Allah manusia, sementara Tuhan Bani Israel mengatakan Allah bukan manusia. Menentang perkataan Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa Tuhan itu Echad, tapi kemudian mengatakan Tuhan itu 3 tapi Echad. Yang ketiga, mematahkan semua perintah Tuhan, menghilangkan semua perintah Tuhan, bahkan mengutuk hukum Tuhan. Inilah ajaran iblis sejati yang bisa saya temukan dalam kaidah agama Kristen ketika saya diskusi dan belajar banyak tentang kekristenan. Tolong dibantah supaya saya tidak salah kaprah dan semua kita saling tenang ya ketika saya bisa membuktikan ini. Silakan dijawab, siapa yang mau jawab? Nita, Leslie, Njuk, Nangin. Selamat sore Mbak Rifa. Saya salut lah kecerdasan silakan. Mbak Rifa di sini ya. Sangat fasih dalam menjelaskan sesuatu. Saya salut itu. Saya mau bertanya, ini kan Islam ini abad keberapa muncul ya? Abad ke-7 ya. Agama Islam ini muncul abad ke-7. Tema diskusi ya. Kita fokus di tema diskusi. Kalau Bapak mau membahas tentang siapa yang lebih dulu ada, saya bisa pastikan bahwa
Bahkan Hindu lebih dulu ada, Pak. Tapi parameter kebenaran itu bukan siapa yang lebih dulu ada. Justru agama yang lebih dulu ada itu diselewengkan oleh orang yang mengaku pengikut agama tersebut, tapi justru bertentangan dengan agama tersebut. Kita bahas tentang benar atau salah, Pak. Saya membawa sebuah paradigma bahwa yang ajaran setan, ajaran iblis adalah, kita sepakati perkataan Ibu Nita tadi, ajaran yang menentang hukum Tuhan dan menentang pernyataan Tuhan. Saya sudah buktikan dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhannya Bani Israel mengatakan Allah bukan manusia, ditentang oleh umat Kristen yang mengatakan Allah adalah manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama, Taurat sempurna, tapi kemudian ditentang oleh Paulus yang mengatakan Taurat adalah kutukan. Kemudian bahkan Paulus membantalkan hukum Taurat, di mana Tuhan Bani Israel sering sekali memerintahkan hambanya untuk jalankan hukum Taurat. Inilah ajaran iblis yang nyata yang saya bisa temukan dalam Bible. Silakan. Baik. Sekarang Mbak Rifa bicara soal ajaran iblis. Lalu Mbak Rifa ambil dasar pembicaranya di Alkitab. Apa hubungannya ajaran iblis dengan Alkitab? Saya sudah buktikan, kan sudah jelaskan. Bapak nggak dengar tadi? Waduh, Mbak Rifa, kecerdasanmu bagus sekali. Tapi kalau kita mau menjalani kehidupan beragama yang sesungguhnya, jangan hanya menggunakan kecerdasan otak, Mbak Rifa. Ingat ya, ketika you menyerang seseorang dengan dalil otak, itu mencelakakan dirimu. Nggak masalah, Pak. Saya nggak ada urusan dengan Bapak, Pak. Kalau Bapak nggak mau diskusi juga nggak apa-apa, Pak. Saya sedang diskusi, Pak, sama yang mau aja. Kalau yang nggak mau diskusi sama saya nggak apa-apa. Soalnya Mbak Rifa mengangkat topik ajaran setan, tapi landasan berpikirmu izin saya moderator. Di sini Pak, di sini kita bahas tentang sebuah literasi data, diskusi yang beredukasi. Kalau Bapak merasa mampu untuk membuktikan bahwa itu bukanlah ajaran iblis, Bapak sampaikan dengan data, didengarkan oleh semua di sini. Jadi di sini bukan tempat curhat, Pak. Oke, silakan Pak. Biarkan Mbak lanjutlah dengan kecerdasan berpikirnya. Oke, silakan yang mau membantah. Kalau tidak ada yang membantah, berarti apa yang saya sampaikan itu lulus sebagai sebuah tesis ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa membantah, izin. Kalau tidak ada yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, 3 parameter ajaran iblis tadi, maka apa yang saya sampaikan itu lulus sebagai tesis. Baik, kenapa kita harus seperti ini? Supaya menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar, agar mereka tidak mengingkari ajaran-ajaran nabi-nabi samawi. Kenapa? Ikutilah, kalau memang kalian Kristen, ikutilah ajaran Yesus. Jangan ikuti ajaran orang yang di luar pengajaran Yesus. Kalau kalian adalah Yahudi, ikuti ajaran Taurat, ikuti ajaran Musa. Saya tidak mengajak kalian menjadi Islam. Saya mengajak kalian untuk sepakati perkataan Ibu Nita. Ibu Nita mengatakan bahwa ajaran iblis adalah ajaran yang menentang Tuhan. Maka saya membuktikan. Tuhannya Bani Israel mengatakan Allah bukan manusia, tetapi orang Kristen mengatakan Allah adalah manusia. Ini sangat bertentangan, bukan? Kemudian Tuhannya Bani Israel memerintahkan untuk jalankan hukum Taurat, tapi Kristen membatalkan hukum Taurat, bahkan mengatakan kitab Taurat adalah kutukan. Ajarannya bertentangan, bukan? Nah, dalam ajaran Perjanjian Lama juga Tuhannya Bani Israel ini mengatakan dirinya echad, satu, sementara orang Kristen mengatakan 3 dalam 1. Bertentangan, bukan? Maka tolong tunjukkan kepada saya kalau saya salah dengan kalian membantah argumen saya dengan data. Kalau kalian tidak bisa membantah argumen saya, maka fik apa yang saya sampaikan lulus sebagai tesis kebenaran. Teori kebenaran bahwa Kristen itu menunjukkan ada indikator bahwa dia adalah ajaran yang datang dari setan sesuai dengan parameter yang dibawa Ibu Nita. Saya mengikuti parameter Ibu Nita kok. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ini menyakitkan, tapi yang namanya kebenaran pasti menyakitkan bagi orang-orang tidak benar. Dan tidak perlu takut ketika menyampaikan kebenaran kita akan dihujat, karena itu sudah terjadi kepada Yesus dan nabi-nabi terdahulu. Saya berbicara menggunakan data. Kalau kalian tersakiti, silakan hapus datanya dan saya tidak akan kutip lagi datanya. Terima kasih. Bu, halo? Ya. Tadi kan Ibu udah mengatakan tentang ajaran setan apa aja, dan Ibu kasih tahu kriterianya ya, kriterianya tadi ya. Nah, itu kan kalau aku lihat kan Ibu hanya mengambil dari Alkitab Kristen doang. Jadi sepertinya kalau saya melihat sih kayaknya itu opini dari Ibu sendiri, sedangkan Ibu tidak membaca keseluruhan mungkin. Tapi saya
Saya sih menghargai, itu kan pendapat seseorang. Saya tuh sangat menghargai pendapat orang apapun kalau itu bertentangan dengan Berarti saya. setuju dengan saya ya? Setuju dengan saya, Ibu. Saya belum tentu setuju karena kan saya tahu Ibu kan belum baca Tapi semua. Ibu bisa bantah, Ibu bisa membantah. Saya agak takut membantah karena saya terus terang. Oh ya sudah, kalau gitu udah Bu, nggak usah diperpanjang, kita pindah yang topik saya aja pengen nggak apa-apa. Tapi yang saya pengen tahu Bu, misalnya kalau dari Al-Quran sendiri apa yang Allah katakan mengenai ajaran setan itu? Karena Oh, kan kalau di Al-Quran yang jelas aku Bu, tahu, di Al-Quran itu jelas Bu. Di Al-Quran jelas Qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk. Terkorelasi bukan dengan Tuhannya Bani Israel? Kemudian Allah mengatakan bahwa Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Terkorelasi bukan dengan kitab orang Bani Israel? Berbeda dengan perjanjian baru yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah kutukan, bukan? Jadi kalau kita lihat parameter kitabnya orang Yahudi itu justru terkorelasi dengan ajaran Islam, bukan? Tuhannya satu, Tuhannya bukan manusia, dan mengatakan Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya, bukan sebagai kutukan, bukan? Dan tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat memang dijalankan untuk orang yang memegangnya. Begitu bukan? Jadi kami sebagai umat Islam, walaupun Ibu tuduh saya opini, itu adalah analisis dari analisis kepintaran saya, Bu, analisis kecerdasan saya, bahwa ajaran Tuhannya Bani Israel dengan ajarannya umat Islam itu sejalan. Pertama, Tuhannya Bani Israel mengatakan dia bukan manusia, Kristen membantahnya dengan mengatakan Allah itu manusia. Pertama, Tuhannya Bani Israel mengatakan bahwa dia itu ahad, satu-satunya, tiba-tiba Kristen mengatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Sementara itu Tuhannya Bani Israel mengatakan Taurat itu adalah sebuah yang sempurna, firman Tuhan. Islam mengatakan Taurat itu petunjuk dan cahaya, tapi Kristen mengatakan Taurat itu adalah kutukan. Sungguh terlalu, bukan? Maka yang manakah ajaran iblis, Islamkah atau Kristenkah? Sementara Kristen banyak sekali menentang ajaran Tuhan Bani Israel, Islam justru memvalidasi bahwa Tuhan Bani Israel itu adalah Tuhan yang betul, karena mengajarkan hal yang sama, Tuhan satu, bukan manusia, dan mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah petunjuk dan juga cahaya yang sempurna, memberi petunjuk kepada orang-orang Bani Israel. Jadi kalau Ibu bisa membantah saya, alhamdulillah saya berubah. Dan Ibu bawakan antitesis. Kalau tidak ada yang bisa membantah saya, maka hipotesa kali ini adalah hipotesa yang betul, tak terbantahkan, disebut hipotesa kebenaran. Dan mari kita tanyakan kepada orang Yahudi yang ada di bawah, yang pengen minta naik dari tadi, apakah saya sebagai Uniriva pernah menghujat Tuhannya Bani Israel? Tidak pernah. Ada Bambili di bawah. Kristen. Bambili naik. Ada. Minta naik Bagaimana dulu. orang Kristen yang sering menghujat Tuhannya Bani Israel, mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah manusia, terkutuk, lahir. Oh my God, ini sangat-sangat mengerikan, kawan. saya mau ngasih tahu gitu Pak. Kalau Ibu bilang misalnya Allahnya Islam satu dan Yahudi bilang juga satu gitu kan. Yes. Nah, tapi sebetulnya walaupun Yahudi satu dan Islam satu sebetulnya beda, Allahnya beda dengan Allah yang Yahudi dan juga Allah yang Islam. Tapi Jangan Ibu yang bilang, Bu, tunggu, Bu, Allah, kita nggak kenal Allah, Bu. Ya, Oh, Ibu iya. mah belum selesai. Iya. Maksud saya kan tadi saya udah bilang jangan. Iya. Kalau untuk yang untuk Kristen yang mengakui adanya Tritunggal Allah di dalam tiga pribadi, satu Allah dalam tiga pribadi, memang tidak bisa saya mengerti dengan kepercayaan Ibu Allah tauhid gitu kan. Tapi saya berharap Ibu juga tidak bisa memasukkan kerangka berpikirnya Ibu yang Allah tauhid itu ke dalam di dalam kitabnya orang Kristen. Karena di Kristen mengakui Tritunggal. Ya nggak apa-apa. Belum selesai ya. Jadi makanya saya pun memahami. Saya nggak bantah itu kan. Saya nggak bantah apa yang Uniriva bilang bahwa itu ajaran sesat, itu berasal dari setan. It's okay karena itu kepercayaan Ibu ya. Bahwa Ibu Bukan. Ini saya nggak bawa iman saya, Bu. Saya nggak bawa agama saya. Kan Saya bawa analisis kritis saja. Iya, tadi kan Ibu bilang itu ajaran setan karena mengakui manusia gitu. Bukan itu Ibu yang bilang kan, Bu lupa ya. Kan Ibu bilang begini, Bu, kriteria ajaran setan seperti apa sih? Ibu bilang kan, kriteria ajaran setan adalah ajaran yang membantah ajaran Tuhan. Lah, kita ambil aja bagaimana Tuhannya Bani Israel parameternya. Mari kita bandingkan. Ternyata Tuhannya Bani Israel mengatakan dia bukan manusia. Nah, Ibu bilang Tuhan Ibu manusia. Tapi kan bertentangan loh. Enggak, maksud aku gini, kan ya Ibu bilang, saya bilang tadi kan jika perintah Tuhan itu bertentangan, ajaran setan itu bertentangan perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan saya dengan perintah Tuhannya Ibu, dengan pikiran Ibu yang Tuhan itu beda dengan perintah yang Emang Tuhan. Beda, kita lagi nggak menyamakan Bu, kita lagi menunjukkan. Tapi Ibu udah bilang mengatakan bahwa kepercayaan kami ini orang Kristen yang mengakui bahwa ada Yesus itu manusia. Nah itu kan nggak bisa juga
Ibu mengatakan, ya saya sih nggak bisa juga. Itu kan bertentangan Bu sama Tuhannya Bani Israel, Bu. Itu kepercayaan Ibu, saya mengatakan. Bukan kepercayaan saya, Bu. Bu dengar ya, ini saya ulangi. Ya, tadi kan saya nggak masalah karena itu kan apa yang Ibu mau menjawab, Ibu ini mau ngapain sih? Mau menyanggah saya atau membenarkan saya? Saya tidak menyanggah Ibu dan tidak. Ya udah, kalau Ibu nggak menyanggah kan banyak yang lain nih. Mana tuh yang lain bisa menyanggah nih? Kita kasih yang lain dong, Bu. Kalau Ibu nggak bicara esensi, ngapain dibahas? Oke, baik, boleh. Buka di sini aja, sayang. Udah buka ya, Dek? Berapa menit? Iya, berapa menit lagi? Lagi berapa menit? Iya ya. Mau buka kok? Ya, nanti Ibu Uni ke sana nanti, Dek. Di mana? Ke tempat kita sana. Selamat sore ini. Ya. Oke. Dengan Pak Ustadz kata yang hormat diberi siap-siap mungkin mau buka puasa, jadi yang pertama ada 3 poin tadi ya sebagai dasar pikiran ya. Saya juga kebetulan mau jalan sembahyang juga, jadi agak terburu-buru. Intinya bahwa tadi rujukannya parameternya kepada Tuhannya bangsa Israel ya. Kalau kita baca, kita baca memang orang Kristen itu tetap mengikuti apa yang dalam Taurat ya, 10 perintah Nabi Musa kan tetap dijalankan. Tuhan Yesus datang kan pengenapannya. Hanya mungkin di Paulus yang bilang membatalkan ya tadi ya. Jadi terus terang bahwa dalam tradisi Yahudi di luar 10 perintah Allah itu kan 613 tuh. Banyak banget ya. Oke, Pak Leslie, bentar Bapak mau membantah atau mau apa? Oke, sebentar. Yang pertama itu. Terus tentang Tritunggal ya, kita memang mengakui bahwa Allah itu esa tunggal. Hakikatnya satu. Hanya perjalanannya karena ya kalau menyangkut bagaimana mengambil rupa manusia ini kan dogmatis loh. Kenapa kita paksakan ilmiah? Sorry, ini nggak ada kaitannya dengan konsep ketuhanan, Pak. Ya ampun, Bapak, Bapak nggak ngerti substansi diskusi. Bukan. Tadi mengambil rupa manusia kan, itu Coba Bapak saya tangkap, saya sampaikan, Bapak patahkan, ya. Bu Nita adalah standing. Bapak lari kemana-mana sih, ya ampun, pusing aku. Kalau Tritunggal kan saya sudah bilang hakikatnya satu, tetap Allah itu satu. Aduh, tapi begini ya, terkait iblis ini kan agak rumit loh. Kalau saya Bapak tuh bentar dulu Pak, izin Pak, izin ya Pak, Pak Leslie, izin ya, Bapak salah paham, Bapak salah paham. Bapak salah paham. Mbak Ubi tadi kan merujukannya ke Tuhannya bangsa Israel yang tidak akui. Bapak tuh ngerti nggak sih sistematika obrolan saya dan tadi? Hal-hal yang dogmatis itu kan Mbak Ubi tidak bisa paksakan menurut otak Mbak Ubi. Astagfirullah, ya kita lagi nggak maksain Pak, kita lagi berdiskusi. Di gimana sih? Ada saya paksa tadi Bapak ikuti saya kan tidak? Ya Allah, kita diskusi kok. Kan saya bilang begini. Saya kan bilang begini nih, kata Bu Nita. Saya kan ngajak Bu Nita, ayo siapa orang Kristen kita tunjukin ajaran iblis ciri-cirinya seperti apa. Bu Nita bilang ajaran iblis itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Ya udah deh, karena iya, ya udah karena kita sama-sama Islam dan Kristen baru muncul belakangan, kita pegang aja tuh Tuhannya Bani Israel. Nah, kalau kita mau cari tahu Tuhannya Bani Israel itu ada di mana? Kita cari dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, saya bacakan tadi, Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya Bani Israel itu tidak manusia, bukan manusia Allah, bukan manusia. Ya, itu dalilnya dalam bilangan saya kutipkan ya. Yang kedua, ya Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, tidak ada tungtungnya di situ. Echad itu menurut orang Yahudi itu satu-satunya, nggak ada satu dalam 3, nggak ada satu dalam sekian, nggak ada. Tanya aja sama orang Yahudi kalau nggak percaya. Yang ketiga, Tuhannya Bani Israel itu memerintahkan untuk menjalankan hukum Taurat yang adalah hukum sempurna untuk Bani Israel. Ingat, untuk Bani Israel. Nah, mari kita jawab. Ditanya, Kristen, gimana? Sepakat nggak dengan tiga statement ini? Dijawab sama Kristen. 1, Allah bukan manusia, kata Tuhannya Bani Israel. Dijawab sama orang Kristen, Allah adalah manusia. Bertentangan bukan? Yang kedua, kata orang Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Tiba-tiba dijawab sama Kristen. Gimana Kristen? Sepakat nggak? Iya sepakat sih, tapi kami punya Tuhannya 3 pribadi. Nggak ada itu diajarin main. Bertentangan bukan? Lanjut. Kristen, gimana tuh kitab Taurat itu? Bentar dulu Pak, nyimak dulu napa? Bapak tuh nggak sabar menyimak biar Bapak tahu poinnya. Sembahyang rumah tangga, ibadat rumah tangga di rumah saya ini orang apa?
Bapak nih apa sih? Sabar napa sih? Yang ketiga, lalu ketika dikatakan oleh Tuhan yang Bani Israel, Taurat itu sempurna, teguhkan dirimu dengan Taurat, jalankan perintah Taurat, karena barang siapa yang tidak menjalankan terkutuk. Dijawab sama Kristen. Di Kristen justru dikatakan Taurat itu kutukan, dikatakan Taurat itu menghukum manusia dari dalam dosa, dikatakan Taurat itu dibatalkan. Abang host izin sebentar, biasa parkir di bawah, nanti saya ambil sembahyang, saya lanjut lagi ya. Mbak Rifa dengan Pak Ustadz mungkin juga mau buka puasa. Mohon maaf ya, saya dan Mbak Uwi kan sering diskusi, bisa berjam-jam. Nanti izin, Pak Pendeta sudah di depan. Siapa Pendeta? Hormat ya, Mbak Uwi, Mbak Rifa, makasih. Pak Ustadz datang. Abang host terima kasih ya. Izin saya biar parkir di bawah. Iya udah Pak, turun aja nggak apa-apa Pak, buruan. Hormat ya. Iya. Biar aku Nah, parkir ya ampun, iya Pak. Ya udah Bapak, ya ampun. Iya Pak, ya udah ribet banget Pak, ribet banget ya Allah. Nah, lanjut ya. Lalu ketika ditanya kepada orang Islam, hal fundamental ini hal fundamental loh, berkaitan tentang esensi ketuhanan ya, berkaitan dengan bagaimana Tuhan itu, berkaitan dengan kitab suci, ya, bukan berkaitan dengan syariat loh. Kalau syariat kita beda, emang karena timeline kita berbeda. Nah, kalau ditanya sama orang Islam nih, ya, "Hei Islam, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia." Dijawab sama Islam, yang bilang manusia siapa? Karena Tuhan gitu memang laisa kamitslihi syai'un. Sejalan bukan? Ditanya lagi sama orang Yahudi. Yahudi, Tuhannya gimana? Gitu kan? Apakah Tuhannya satu atau tiga dalam satu? Ajaran Kristen, ajaran iblis loh. Tadi saya cuma bilang. Bukan, Ibu bilang ajaran yang bertentangan dengan Tuhan itu ajaran iblis kan? Saya kan buktikan Kristen itu ajarannya bertentangan. Maksud aku gini, Tuhannya itu kan Ibu merujuknya pada Tuhan Bani Israel yang ada. Ya, terus kita mau merujuk Tuhan mana, Bu? Untuk membuktikan bahwa kita di antara kita berdua ada yang sesat atau yang enggak? Iya, tapi agak ini ya, karena Ibu bilang kan esensi Tuhannya Bani Israel kita harus ambil. Kan kita percaya bahwa Bani Israel itu nabi-nabinya telah mengajarkan Tuhan yang benar duluan. Gimana sih, Bu? Ibu nggak bisa, ya saya sih nggak tahu ya, saya menghargai apa yang opininya Ibu, terserah sih ya. Bu, ini kan namanya hipotesa, Bu. Hipotesa ini minta dibantah. Iya, tadi kan saya cuma bilang bahwa kalau ajaran itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ya udah, kalau gitu kan saya sudah bilang Tuhan saya, tapi memangnya Tuhan Bani Israel bukan Tuhan Ibu? Tuhan Bani Israel kan kadang agak susah kalau saya mesti susah banyak gitu loh, Bu. Nah, Ibu pasti gak akan sabar. Ya, memangnya Bu emang ribet banget ya mengakui Tuhannya Bani Israel itu Tuhan Ibu atau enggak? Kok ribet banget? Kalau saya katakan Bu, Tuhannya Bani Israel itu Tuhan saya, Bu. Karena Tuhannya cuma satu. Ya, Kristen juga Tuhannya satu. Ya, Tuhan Bani Israel itu Tuhannya Kristen enggak? Tapi kan Ibu bilangnya perkataan bukan. Pertanyaan saya, Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi Bani Israel sama nggak dengan Tuhan yang Ibu sembah? Sama. Oke, sama. Oke. Halo. Biasanya saya menanggapi Udi Rifa. Ya, sama-samanya di mana, Bu? Halo. Samanya di mana? Iya. Halo. Debat kusir yang nggak ada ujungnya. Halo. Udah, Dek. Udah buka, Dek. Halo. Ya udah lanjut dengan catatan ya. Bentar Bang Nangin ya. Udah saya menanggapi. Ya udah, Bapak itu Bapak yang tanggapin ya, Pak. Ya, tanggapin, Pak. Ya gini dia, Mbak Uni memang punya definisi seperti itu. Artinya begini dia, kalau orang Israel itu kan yang menyembahnya itu kan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi di sini kan ini kan tuntunan dari yang namanya dituntut oleh hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu untuk Bani orangnya Yahudi. Betul. Jadi di sini saya kan menuhankan di Perjanjian Baru itu kan untuk menggenapi hukum Taurat itu terambil dari Matius 22 ayat 30 sampai 40 itu. Di mana Bu Bang datanya? Kalau kitab Anda itu menggenapi kitab Perjanjian Lama. Di mana tertulis di Perjanjian Lama? Karena dalam Yeremia 31 pasal 31 ayat 31 sampai 32 dengar dulu biar paham kita. Di dalam Matius 22 ayat 37 Matius 22 saya baca. Ya. Matius berapa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu 22 37 sampai 40. Oke. Ya. Udah buka, Dek? Udah buka ya?
Oh ya, lanjut dulu, Pak Ustadz Tata, ambil alih dulu, mau buka aku di sini. Bang Billy monitor. Bang Billy monitor. Ustadz Tata monitor. Alfi monitor. Aku mau buka. Lanjut nih. Mau buka aku. Ya. Puasa. Ini ada catata. Poinnya adalah. Masa giliran awak mau nanggapi masa? Iya sama ada catata. alasan. Aku mau buka kok aja ada alasan. Kau Iya. aku yang mau buka kok. Orang lapar ini aku. Iya. Oke. Catata. Oke. Poinnya adalah ajaran yang bertentangan dengan ajarannya Nabi Israel ya, Ca. Itu poinnya. Makasih, Ca. Iya. Puas bakal Iya, dulu. iya. Jadi Oke. untuk Ustadz Tata ya, untuk dan kita semua biar di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu di situ dikatakan tentang kasihlah Tuhan, itu yang pertama, dan yang kedua kasih sama manusia. Dan disitulah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi artinya Yesus itu mengajarkan kasih. Kasih itu karena tanpa kedatangan dia, kelahiran dia seorang Mesias itu belum, saya rasa itu masih dituntun yang namanya hukum Taurat. Jadi dia yang menggenapi ini, atau menggenapi itu apa kan gitu. Itulah namanya. Karena kenapa? Seperti itu. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu menanti sang Mesias di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya bahwa Mesias itu telah datang, telah lahir di tengah-tengah kehidupan mereka gitu. Padahal Yesus itu Iya. Jadi kita harus tahu ya, kasih itu apa kalau dalam perjanjian lama? Kasihilah Tuhan. Nah, kita harus tahu kasih itu apa? Kasih itu adalah takwa. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Melakukan kewajiban terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya. Jadi kalau sudah ditetapkan, jangan dirubah-rubah. Itu kasih namanya. Ya. Nah, dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Hukum yang terutama mengasihi Tuhan. Sedangkan dosa terbesar menyekutukan Tuhan. Misalnya ya, siapa Tuhanmu? Yesus. Nah, dosa besar ini. Orang yang mengatakan kayak gini nih. Karena kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa, Matius 11:25. Yang kedua, ketetapan itu tidak boleh dirubah. Tiba-tiba ada namanya Paulus. Ya, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Roma 3:21. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Roma 3:28. Taurat membangkitkan murka. Roma 4:15. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7:19. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Galatia 3:11. Nah, ini bahaya ajaran kayak gini nih. Ya. Padahal hukum Taurat itu, hukum yang pertama itu jangan ada Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain. Pantesan Paulus melantik Tuhan baru. Ya. Karena tidak mau kepada Tuhan yang dikenalkan oleh Taurat gitu. Ya. Jadi gitu, Bang. Makanya ajaran yang bukan dari Tuhan itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Kalau Islam kan gak ada yang bertentangan. Ya, kalau dalam perjanjian lama Tuhan itu Esa, Al-Quran juga mengatakan Esa. Qul huwallahu ahad. Kalau dalam keluaran Tuhan tidak bisa dilihat, keluaran 33:20, Islam juga Al-Quran mengatakan tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, di dalam perjanjian lama, keluaran 9:14, Yesaya 40:18, maka Al-Quran juga mengatakan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Gak bertentangan. Nah, kalau Kristen ini saya teliti, 100% bertentangan dengan Tuhan-Tuhan para nabi, Tuhan Israel, ajaran samawi. Beda Kristen ini. Gitu. Ayo kita pakai data. Ya, silakan Balita. Dibuka pennya. Bang Rota, Balita. Dibuka pennya, Balita.
Ya, gimana Nangin? Gimana Nangin? Dibuka mic-nya Nangin. Yang paham Bible silakan dibantah pakai Bible. Ya. Ya. Tadi kan Yang paham. Tadi kan Ya, tentang hah? Apa sih? Silakan. Tadi kan dikatakan bahwa ajaran setan bahwa Tuhan menantang untuk orang menyembah manusia ya. Ya kan? Sebetulnya kan kekristenan tidak menyembah manusia, Pak. Ya kan? Cuman memang saya istilahnya sebetulnya males banget untuk berdebat atau berdiskusi Ya, tentang enggak terus. Tuhannya Kristen ini siapa? Kalau Tuhannya Yesus kan Allah Bapa. Tuhannya Kristen itu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Enggak ada. Tuhan itu satu kata Yesus, yaitu Allah Bapa. Matius 11:25. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Markus 12:29. Kalau ingin hidup yang kekal, mengenal Dia, Tuhan itu satu-satunya. Ya. Nah, coba Bapak baca di Bapak baca di Yohanes. Ya. Yohanes. Nah, jadi istilahnya Bapak cuma ngambil hal yang itu doang. Tetapi di bagian kamu pakai ayat yang mana? Untuk mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Coba. Jadi memang kalau berdebat ini Pak nggak akan ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Karena kalau udah paham Bible nggak ada ujungnya. Kalau saya paham Bible ada ujungnya, ketahuan. Karena Bapak bentar. Kalau saya memahaminya sebagai Allah Tritunggal. Kalau Bapak kan Allah satu. Tuh. Tapi dapat ada data ya. Jangan kamu pakai data Yesus. Saya Tritunggal imani saja, bukan ajaran Yesus. Harus gitu, jujur harus. Kita lihat di itu ya, Yohanes 14. Apa? Nah, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tritunggal, ada kayak gitu. Ya, saya kasih tahu aja, memang kata Tritunggal nggak ada, tapi ya, ya, tapi ada ininya, ada dengan jelas Yesus mengatakan di Matius itu benar-benar jelas itu Tritunggal. Yesus mengatakan pergilah, Matius 28, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa. Anak maksudnya, kalau ayat itu benar, pergilah baptis mereka dengan atas nama Bapa. Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25. Anak sebagai utusan, Matius 15:24. Bukan langsung tiga-tiganya diborong jadi Tuhan. Nah, coba Bapak baca yang Yohanes 14. Oke, sekarang gini aja, Tuhan itu ada berapa? Baca dulu Pak. Bapak kan mau saya kasih bukti juga ya. Maksudnya biar fair ya. Biar fair ya. Karena saya pun memahami, saya nggak akan menyalahkan Bapak, itu kan iman Bapak. Bapak juga nggak bisa juga memaksakan saya iman frame-nya. Ya lanjut, pakai ayat yang mana? Ayo. Yohanes 14. Terus. Kenapa Yohanes 14? Yohanes 14 ayat bentar. Silakan. Sebentar. Bentar. Yohanes 14 ya. Aduh. Firman jadi manusia. Itu firman sama aja Yesus, cuman yang ini lebih nih firman apa? Segala sesuatu diciptakan dengan dia gitu. Ya, dari ayat 5 aja deh. Kata Thomas, ayat 1 deh saya baca ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak enggak, ya udahlah, itu bla bla bla. Kemudian Yesus mengatakan ayat 3, apabila aku akan pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu Yesus yang katakan. Jadi dia akan pergi dan aku akan datang lagi ke tempat dan membawa kamu ke tempatku gitu kan, supaya di tempat di mana aku berada kamu berada, kata Yesus kan. Yesus ke surga. Nah, itu Anda tidak paham ayat itu. Bentar dulu Pak, belum selesai. Itu kan mesti dibaca keseluruhan. Anda gak paham, dari awal udah ketahuan Anda gak paham Bible. Bentar, dengar dulu ya sampai habis. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, maksudnya kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di ayat 7, sekiranya, kata Yesus, sekiranya kamu mengenal aku, maksudnya sekiranya kamu Thomas mengenal saya Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapa. Jadi kalau Thomas mengenal Yesus, Thomas juga pasti akan mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia, artinya sekarang ini Thomas kamu mengenal saya Yesus maksudnya, dan kamu telah melihat dia, yaitu melihat Yesus. Terus ayat 8, kata Filipus, murid lain daripada Yesus, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan,
Filipus menyebut Yesus itu Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah Bapakku, Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus ingin menyuruh Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Ayat 9, kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Berarti kan Yesus sama Bapa satu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Bapa yang diam di dalam diri Yesus, dan dialah yang melakukan pekerjaannya. Gitu Pak. Bisa terus juga kalau mau dibaca. Jadi ya menurut aku itu ya, tapi terserah ya, saya nggak akan, dan saya juga nggak mau berdebat hal yang begini. Jadi Bapak itu. Jadi ya saya akan menjelaskan ketuhanan menurut Yesus ya. Jadi gini, menurut Yesus ini Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Itulah Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Lalu ketika kita tanya, ada di mana Tuhanmu itu Yesus? Ya ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ada berapa Yesus? Ya satu lah, seperti Musa. Markus 12:29. Dan juga tidak bisa dilihat Tuhannya Yesus menurut Yesus. Yohanes 5:37. Loh, terus kamu siapa Yesus? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Lalu kamu apakan firman itu? Ya aku sampaikan. Kan penyampai firman utusan itu. Yohanes 17 ayat 8. Jadi jelas Yesus ngaku utusan, penyampai firman. Tuhan yang benar Allah Bapa. Makanya kata Yesus kan ngaku utusan. Tuhan yang benar Allah Bapa. Makanya kata Yesus, kalau kamu hidup kekal, pengen hidup yang kekal di surga, ya dua ini, mengenal Bapa sebagai Tuhan, Allah Bapa, Yesus sebagai utusan. Jadi Kristen tidak mungkin masuk surga. Karena saya sudah obok-obok Bible itu. Gak ada. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhan karena Yesus. Gak ada. Yang saya tahu ucapan Yesus, kalau ingin masuk surga, kekal di surga, Tuhankanlah Allah, dan aku utusannya Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi Kristen udah tahu Yesus memberi hidup yang kekal, tidak mau Kristen. Padahal kata Tuhan, Yesus, kamu saya utus kepada Israel. Apa tugas saya Tuhan? Beri mereka tempat di surga. Bagaimana caranya? Kenalkan aku bahwa tiada Tuhan selain aku Allah, dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang percaya, maka dia bersamamu nanti. Yesus masuk surga, Musa masuk surga, wajar. Karena mereka mentuhankan Allah. Karena mereka ini jalan. Ya, Musa jalan, makanya mengajak Israel ke surga. Mau Israel. Coba nanya ke Israel, siapa Tuhanmu? Elohim. Islam diajak oleh Nabi Muhammad. Siapa Tuhanmu Islam? Allah. Karena Nabi Muhammad mengatakan Allah. Yesus dulu mengatakan, siapa Tuhanmu Yesus? Allah. Ya. Nah. Maka Nabi Muhammad, Musa, Yesus masuk surga, wajar. Wah, mereka ini jalan kepada Allah. Ya, jalan untuk umatnya. Kalau Kristen bukan surga, kalau perusak ajaran Yesus Kristen ini, perusak. Surga enggak? Muhammad masuk surga. Oke, sekarang coba kamu cari datanya bahwa kalau ingin hidup kekal di surga, mentuhankan Yesus, di mana datanya? Ayo. Satu saja. 1 Yohanes 5. Coba baca. Bentar, saya baca. Oh, ayatnya bertentangan dengan 1 Yohanes. Oh, ada dua umum. Ada dua umum itu. 1 Yohanes 5 ayat 11. Baca. Bentar ya. Ini kasus amat ya. Ini ayat 10, dari ayat 10 saya baca. Baca.
1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah itu Yesus, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya pada akan kesaksian yang diberikan. Di mana ayatnya kalau ingin hidup? Dengar dulu Pak, saya belum selesai. Dengar dulu. Enggak bisa, enggak cocok itu. So tahu yang punya ayat siapa? Yang punya kitab siapa? Jawab. Dengar dulu, saya belum selesai. Baca. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, terus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, terus. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalian tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup pasti. Oke. Jadi saya pikir saya sampai di sini saja. Saya tidak mau berdebat dengan Musa mengajarkan keselamatan kepada Israel dengan mengenalkan Tuhan Elohim yang tidak kelihatan, yang esa, tidak serupa. Yesus juga sama, mengikuti Musa dia. Tuhannya satu, tidak kelihatan, tidak serupa. Bahkan hidup yang kekal sama, mentuhankan Tuhan Elohim. Nah sekarang oke, tunggu. Sekarang Kristen kan mentuhankan Yesus. Di mana datanya? Kalau mentuhankan Yesus masuk surga, silakan. Ya itu tadi yang tadi saya baca. Ya, cuma anak. Kalau cuma siapa mau disebut anak. Kesaksianku, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, oke, sekarang gini. Oke, sekarang hidup kekal ada pada anaknya. Oke, Yesus mengajarkan hidup yang kekal, mentuhankan siapa? Ayo, coba jawab. Ayo. Ya, Yesus katanya kepada anaknya, Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, terus kata Yesus hidup yang kekal harus mentuhankan siapa? Bapak nggak bisa memaksakan framingnya Bapak, pikiran Islam Bapak kepada kitab kami. Saya dari tadi pakai Bible, pakai Bible dari tadi. Tapi Biblenya Bapak tuh Bapak ingin. Ya coba sekarang, udah sekarang. Mana datanya kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus mana? Israel ada. Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Allah Islam mengerti. Allahnya Israel bukan intinya, Bible kamu sudah ada di otaknya umat Islam. Kalian tidak bisa apa-apa sudah. Imani saja ya. Tidak ada. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu gak ada. Ya. Kalian ini udah tahu Yesus ini bukan Bapa ya. Yesus dengan Bapa itu beda. Bapa lebih tinggi daripada Yesus ya. Lebih besar. Bapak itu berfirman, firmannya itu Yesus yang telah menjadi manusia. Salah. Jadi kalian itu tidak. Udah kamu salah udah salah. Gini tak kasih tahu. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskel 3 ayat 4. Oke. Karena firman itu perkataan, firman tidak pernah menjelma, tapi firman itu didengar oleh Yesus. Yohanes 15:15, Yohanes 6 ayat 8 sama. Ya, jadi firman itu diperdengarkan. Makanya kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan kata Yesus sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi menurut Yesus ini manusia yang menerima firman. Tidak pernah Yesus mengatakan aku ini firman jadi manusia. Gak pernah. Yang Yesus katakan, aku ini manusia menerima firman. Aduh, kasihan Oten ini. Ya di sini ya ada rencananya mau tanya Bang Billy nih. Ya Rubiono, selamat malam, selamat sore Rubiono. Selamat sore. Rubiono. Ya, Kelvin silakan Kelvin mau bertanya apa? Silakan Kelvin mau bertanya apa Kelvin? Silakan. Kalau ada paham Bible mendingan bertanya, ayo. Ya silakan Rubiono, yang mana nih? Silakan. Rubiono atau Kelvin ini yang bertanya ini? Bentar Pak. Bentar.
Kok turun? Katanya bentar, kok turun? Ganti akun kali. Saya mau nanya Bang Billy tadi, Bang Billy ini dia bilang kalau Tuhan Israel dengan Tuhannya beda katanya. Ya sama Oten beda lah. Tuhan Israel kan bukanlah manusia, tidak memiliki bentuk persamaan untuk jasmani. Vein ago, vein ego, nggak ada yang sama dengan dia gitu. Kan di dalam Ulangan 4 ayat 35 tuh. Ata hereta ledaat ki Hasem huwa Elohim enot milvado. Itu udah jelas. Terus tadi Yesaya 44 ya. Ayat 6 juga jelas. Assalamualaikum Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz Tata. Barakallahu fikum. Ya barakallah Bang. Ada yang sampaikan Bang? Ya, Kita dibuatkan Bang. Ya itu saja. Ya saya Muslim. Ya lanjut Oke, siap, Ustaz. siap. Oke, Barakallahu siap, fikum siap. Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Barakallah. Barakallah. Ya buat yang di bawah Kristen silakan naik. Ya siapa ini? Pencari, ada 2 ini, pencari jalan. Nih siapa namanya nih? Nih. Pencari jalan siapa nih? Pencari jalan, kemudian ada satu lagi akunnya ini. Di Palu itu. Ya.